merasakan manisnya Islam pada hari ini. Yang kami hormati Kak Abdullah Haidar selaku CEO Tazkiyah Juara, yang kami hormati Kak Hazmul Farisi Aziz selaku narasumber pada malam hari ini, dan para peserta semua yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Zakirullah atau biasa dipanggil Zakir, selaku moderator pada malam hari ini yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada malam hari ini bersama Kak Hazmul Farisi. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat ialah closing statement, kemudian yang kelima penyerahan sertifikat serta pengumuman dari CEO Tazkiyah Juara, dan yang terakhir ialah sesi dokumentasi dan penutup. Baik, mungkin tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fahmi Zaidan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fahmi Zaidan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat membuat acara kita pada malam hari ini lebih berkah. Selanjutnya acara yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Hazmul Farisi. Namun alangkah baiknya teman-teman sebelum mengikuti acara ini dapat mengambil tempat yang kondusif agar nanti acara materi yang disampaikan oleh Kak Hazmul dapat terserap dengan maksimal. Baik, sebelum penyampaian materi mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang siapa pemateri kita pada malam hari ini. Baik, pemateri kita pada malam hari ini ialah Kak Hazmul Farisi Aziz, yang mana beliau merupakan ketua tim ODOS atau One Day One Story-nya Ruang Edit. Ruang Edit ini tersendiri ialah komunitas editing yang mana anggotanya telah mencapai 3.000 kurang lebih sekarang. Dan beliau ketua tim editing yang share poster-poster dakwah setiap harinya. Insya Allah pada malam hari ini Kak Hazmul akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat story post yang mungkin mencakup bagaimana tahapan mencari idenya, kemudian desainnya menggunakan apa sih, harus pakai laptop atau bisa desain pakai HP aja gitu. Dan mungkin nanti insya Allah akan ada praktek langsungnya ya Kak. Mungkin ada prakteknya langsung juga nanti dari Kak Hazmulnya. Nah, insya Allah. Mantap banget nih. Semoga teman-teman bisa ikuti sampai selesai di acaranya. Dan kemudian insya Allah di akhir sesi juga ada sesi tanya jawab nanti kepada teman-teman. Mungkin jika ada materi yang ketika disampaikan kurang paham, bisa langsung bertanya nanti kepada Hazmulnya dengan format yaitu nama _ pertanyaan. Atau mungkin jika teman-teman ingin bertanya langsung kepada Kak Hazmulnya bisa langsung raise hand-nya juga. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita sapa dulu Kak Hazmul. Halo Kak Hazmul, gimana kabarnya Kak? Halo, akhi Zakirullah, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik Kak. Kami ingatkan kembali ya Kak, untuk pengisian materinya mungkin 60 menit, kemudian sesi tanya jawabnya 20 menit. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, marilah kita sambut sama-sama pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Hazmul Farisi Aziz. Pada Kak Hazmul kami persilahkan. Beli boy. Ashkurukum syukran jazilan akhi Zakirullah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadah al-muassis lihadil al-akh Abdullah Haidar, as-sadah masyayikh hadhihi al-usrah,
السادة هيئة اللجان لهذه البرنامج، إخواني وأخواتي في العقيدة، أحييكم تحية إسلامية، تحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها أولا حين نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الليلة الشريفة المباركة إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور ويهدينا إلى الصراط العزيز الحميد. ثالثا, yang ketiga, saya berdiri di sini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara membuat story dakwah. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam story dakwah. Bagaimana caranya membuatnya, aplikasi apa saja yang diperlukan, dan lain-lain. Sebelum masuk ke dalam materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hazmul Farisi Aziz. Saya lahir di Kota Bogor 10 Desember 1998. Alhamdulillah saya berdomisili di Jakarta Timur, Komplek Kopassus, tepatnya Komplek Kopassus, Komplek Abri. Saya menyelesaikan studi saya dari Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian Universitas Darussalam, dan sekarang saya melanjutkan studi saya di Universitas Pamulang. Langsung saja ke materi ya, insya Allah. Ini bisa share screen ya, Akhi? Bisa. Tafadhol. Izin bertanya, ini udah share screen belum? Sudah, tinggal di full screen aja. Baik. Nah, yang kita tahu, karena materi kita ini berkaitan tentang bagaimana apa saja yang perlu diperhatikan itu dalam poster dakwah, betul? Nah, kalau kalian lihat, desain itu banyak sekali macam-macamnya. Tetapi yang sedang booming-booming sekarang ini adalah tipografi. Tipografi ala-ala seperti ini yang sedang booming hari ini. Ini masih share screen ya? Share screen kan? Masih kak. Oke. Ini yang sedang booming seperti ini. Nah, sedangkan Recording stopped. banyak poster-poster dakwah yang kita tahu yang dimana Recording in progress. isi konten poster itu adalah mendakwahkan sesuatu. Contoh seperti ini. Ini poster dakwah musibah terjadi karena Allah, karena ulahmu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat ini? Nah, segala desain yang di dalam tulisan-tulisan, entah itu seperti ini, segala desain yang di dalamnya ada tulisan seperti ini bisa dibilang ini adalah tipografi. Nah, tipografi itu apa sih? Tipografi itu adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya dapat terbaca, jelas, dan menarik secara visual bagi pembacanya. Yang perlu kita garis bawahi ini adalah lihat di sini, yang paling pertama ini dapat terbaca. Benar? Mohon maaf ini presentasinya memakai, saya kebetulan baru pulang di Malang hari Jumat subuh lalu Sabtu. Ini tipografi itu adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks. Jadi bisa kita bilang membuat desain seperti ini adalah sebuah seni. Seni dalam seni apa? Seni dalam menyusun teks atau huruf, disusun sedemikian rupa agar terlihat indah. Tujuannya yang pertama agar orang-orang mudah membaca pesan yang terkandung dalam desain itu. Yang kedua, menarik secara visual bagi pembacanya. Mohon maaf, karena ini adalah sebuah poster. Kalau misalkan isinya itu hanya tulisan saja, background hitam, lalu tinggal ditulis aja, misalkan isinya wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, misalkan hanya tulisan saja, itu memang untuk reminder kita memang
memang bagus, tetapi kurang menarik secara visual. Maka dari itu kita tambahkan seni tipografi di sini. Ini namanya seni tipografi nih, menyusun teks agar pertama terlihat mudah dibaca, yang kedua menarik secara visual. Banyak lagi kita lihat di sini. Ini juga tipografi dakwah contohnya. Nah, 10 hari lagi Idul Fitri, sebentar lagi, sudahkah perbaiki amalanmu? Nah, gitu. Kalau desain seperti ini bisa dibilang desain dakwah, poster dakwah. Selanjutnya, kenapa sih menggunakan tipografi itu penting? Yang pertama adalah menarik audiens. Coba kita lihat poster sini, di sini posternya. Kita lihat. Nah, dengan kita lihat poster seperti ini, orang-orang pasti akan eye catching. Eye catching itu apa ya? Ketika ngelihat, oh ini bagus nih, visualnya bagus nih, baca bener gak? Ada, jujur, banyak orang juga kan, banyak tuh orang yang buat status WhatsApp atau Instagram itu isinya tentang reminder quotes today gitu misalkan ya. Itu sebenarnya bagus, cuma kurang menarik secara visual. Bayangkan ketika misalkan Zakirullah buat WhatsApp, kan kalau status WhatsApp itu ketika belum kita lihat itu kan remang-remang ya, burem. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan ini apa nih, gambar apa nih. Ketika dibuka, oh ternyata poster dakwah. Pertama menarik secara visual, bener gak? Ini menarik audiens, agar audiens itu tertarik untuk membaca pesan yang terkandung dalam poster itu. Itu alasan pentingnya tipografi. Ini kan menarik nih. Nah, itu. Lalu membuat teks yang ramah pembaca. Nah, kalau kita lihat desain ini, nah, kenapa sih tipografi itu membuat poster dakwah itu sebisa mungkin harus ramah membaca, harus ramah terhadap sang pembaca? Karena keterbacaan konten juga tergantung pada bagaimana desainer melakukan penyelarasan dan penataan teks, sehingga tujuan untuk mengarahkan pembaca pada informasi yang paling penting pun juga dapat tercapai. Kita lihat desain ini. Desain ini simple, bener kan? Desain ini sangat simple, tetapi ketika orang melihat desain ini, orang-orang akan langsung tahu, oh ini poster dakwah, saya harus membacanya. Sudah pasti dikabulkan. Apa sih yang dikabulkan? Baru dibaca bawahnya. Setiap orang yang berdoa pasti dikabulkan. Hanya saja dengan berbagai macam bentuk sampai akhir gitu. Oke. Kalau misalkan teks ini nggak ramah, contoh kita buat teks yang tidak ramah, contoh ya. Teks yang tidak ramah mana ya? Misalkan teksnya tidak ramah, misalkan ini kan ramah ya. Ini Mumtaz Collaboration. Lalu font ini jangan ini. Misalkan yang kurang ramah mana ya? Yang ini misalkan musibah. Nah, kalau misalkan fontnya terlalu besar seperti ini, lalu yang ini besar segini, lalu font yang kecil ini kecil segini, ditaruh di sini, lalu ini kita terlalu ke atas, misalkan gini, kita bawa ke atas. Yang ini kecil segini, ini kan nggak ramah pembaca, nggak desain ini nggak ramah kepada sang pembaca. Maka orang-orang ini apa sih desainnya kurang menarik, kurang bagus visualnya, nggak jadi baca bener gak? Maka dari itu komposisi tipografi itu penting gitu. Selanjutnya adalah menetapkan hierarki. Dengan memanfaatkan berbagai ukuran dan jenis font sebagai graphic designer, kamu dapat menarik perhatian pengunjung ke informasi yang paling penting terdahulu. Misalnya dengan menggunakan berbagai font, judul, subjudul maupun badan teks. Dengan begitu pembaca pun dapat melakukan informasi itu aja dengan melihat sekilas. Karena kita belajar buat poster dakwah yang dimana poster itu akan dibaca oleh orang-orang,
maka kita perlu dong yang namanya hierarki. Kita perlu judul poster, setelah itu isi posternya itu bagaimana. Lalu ketika kita sudah tahu isi posternya itu, ini quotes ini diambil dari siapa, betul tidak? Betul banget, karena dakwah itu harus mencantumkan sumber itu dari mana. Misalkan ini ada sumbernya, di sini ada judul. Kalau kalian lihat Muhammad Al-Fatih, lalu di sini ada quotes, lalu di sini ada sumber. Di sini ada sumber. Nah, maksud hierarki itu apa sih? Kalau kalian dengar kata hierarki, yang akan terbayang di otak kita itu semua, itu ada segitiga. Segitiga yang dimana segitiga ini terbagi menjadi 3. Segitiga pertama yang paling atas itu ketua, yang bawahnya lagi misalkan manajer, yang paling atas CEO, bawahnya lagi manajer, bawahnya lagi anggota. Itu hierarki. Kalau enggak gini dah, kita ambil kayak rantai makanan. Rantai makanan paling atas manusia, bawahnya lagi sapi, bawahnya lagi rumput. Berarti yang paling berkuasa ini manusia, bener gak? Baru sapi, baru rumput. Nah, maksud hierarki dalam tipografi itu apa sih? Ketika orang melihat sebuah desain, orang-orang akan tertuju kepada yang paling atas. Yang paling atas itu adalah judul pertama, judul. Bawahnya judul itu baru isi quotes. Bawahnya isi quotes itu baru sumber. Nah, apabila desainer telah berhasil menciptakan hierarki dalam tipografi ini, insya Allah 50% dalam desain dia, insya Allah 50% dalam desainnya dia itu akan berhasil. Kenapa? Karena ketika orang melihat posternya dia, orang akan tertuju kepada judul pertama kali. Jujur, ketika kalian lihat poster ini pasti kalian eye catching sama judulnya, bener gak? Muhammad Al-Fatih, Ottoman 1453. Itu pertama. Setelah kalian membaca judul, pasti kalian akan berpikir Muhammad Al-Fatih itu siapa lagi, barulah baca quotesnya. Yang ini, penaklukan Konstantinopel pada 1453 yang mengakhiri riwayat sampai akhir. Lalu ini dia ngambil perkataan ini, quotes ini dari mana sih, barulah dibaca sumbernya. Wikipedia, Wiki Mehmet 2 gitu. Oke, itu namanya hierarki tipografi. Jadi ketika orang akan melihat rantai yang paling atas dulu, itu adalah judul. Lalu bawahnya adalah quotes. Lalu bawahnya lagi baru sumber. Lalu yang harus ada dalam poster dakwah itu apa sih? Bukan poster dakwah aja ya, tetapi semua poster. Nah, ada banyak jenis tipografi atau poster dakwah yang dapat mewakili suasana dan efek yang berbeda melalui sebuah desain. Sebabnya audiens kemudian dapat memahami desain dengan menangkap pesannya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah nuansa posternya. Kalau kita lihat di sini. Nah, dengan melihat poster ini kan poster dakwah yang dimana isinya itu pesan tentang musibah. Musibah itu identik dengan ketakutan, rasa cemas, panik, dan lain-lain. Bener gak? Ada gak sih musibah yang seneng-seneng? Ada. Nggak ada kan? Nah, musibah itu identik dengan rasa panik, takut, cemas, pokoknya dan lain-lain. Nah, maka dari itu sang desainer juga harus menyesuaikan nuansa poster dengan isi quotes. Misalkan gini, kalau kalian lihat ini poster ini identik dengan keadaan mencekam, bener gak? Orang melihat tajam kayak gitu, terus ada bercak-bercak darah, terus ada musibah. Apakah kalian tahu musibah terbesar bagi manusia? Kan dari sini sudah kelihatan. Oh, nuansa poster ini mencekam, peringatan tentang musibah. Gitu. Warna fontnya merah, musibahnya. Lalu di sini baru ada quotes. Nah, ini kan nuansanya jadi serem kan? Orang-orang akan tahu, oh musibah itu serem ternyata. Nah, coba bayangkan, yang tadi kan di sini ya, musibah. Sekarang kita buat poster seperti itu, tetapi nuansanya nggak serem. Ini bercak darahnya kita kasih warna pink misalkan. Pinky boy. Nah, musibahnya ini kita kasih warna kuning. Gitu. Kira-kira nuansa seremnya masuk gak?
nggak masuk kan konsep termnya kan. Nah, maka dari itu sang desainer juga harus pandai-pandai memberikan nuansa pada poster itu. Nah, kalau kayak gini misalkan, contoh ada poster yang nuansanya tentang cinta, misalkan ini Edbar ruang edit jilid 7 ini. Edbarin. Ini kan kelihatan bener gak? Kayak romantis gitu, elegan. Di sini poster ini menunjukkan, oh cinta itu elegan ternyata di Endless Love. Lalu di sini ada poster lagi. Mana ya? Tentang buka puasa bersama. Mana lagi nih? Stay Healthy Dude misalkan ini nih. Ini aja deh. Ini buka puasa bersama. Ini kan poster backgroundnya warna biru ya kan ya. Poster backgroundnya warna biru dengan warna font yang ceria, yang apa yang ngejreng gitu. Karena buka puasa itu identik dengan senang-senang, bener gak? Dengan mensyukuri nikmat buka puasa, kita habis puasa seharian. Masa kalau kita pakai font misalkan gini, kita pakai font yang serem dah, misalkan font yang serem kayak mana? Going Under, buka bersama regional Jabodetabek. Kira-kira masuk gak? Ini mau ngajak tawuran apa mau ngajak bukber? Bener gak? Ini mau ngajak perang di Land of Dawn atau mau ngajak bukber? Kan kurang masuk. Maka dari itu nuansa dalam poster itu penting. Contoh ini senja yang semuanya saja. Ini kan nuansanya senja-senja. Ini fontnya masuk lah gitu. Oke. Kalau misalkan ini font, misalkan ini backgroundnya adalah senja, tapi isi quotes-nya itu tentang bintang kecil di langit yang hitam misalkan. Kira-kira masuk gak? Kan nggak masuk. Nggak masuk. Nuansanya juga nggak bakal dapet. Kok backgroundnya senja tetapi quotes-nya bintang kecil di langit yang hitam, kan nggak masuk. Nah, oke. Sampai sini paham? Iya. Paham. Oke, lanjut ya. Membangun brand recognition. Contoh, kalau kalian udah bisa membuat desain yang ketika orang melihat, oh ini tanpa mencari tahu siapa yang buat, oh ini buatan Bang Mul misalkan. Kalau anak ruang edit itu pasti pernah melihat desain kayak gini. Banyak banget yang buat kayak gini. Bener gak? Barik lana Fucaban wabalik na Ramadan. Yang pertama kali membuat desain seperti ini tuh Bang Hazmul misalkan, Bang Mule. Dengan orang-orang misalkan Zakir buat desain seperti ini, tapi bukan Allahumma, misalkan ini Allah ya. Allah. Oke, lanjut gak? Lanjut ya. Oke, lanjut. Dengan misalkan ini yang membuat desain seperti ini booming itu yang pertama kali jujur itu aneh nafsi di ruang edit itu. Yang pertama kali buat desain ini booming tuh aneh yang buat. Lalu banyak anak ruang edit yang ikut-ikut buat. Biasanya buat Al-Kahfi kayak gini, ini tulisan Al-Kahfi ntar gitu. Nah, ketika orang-orang banyak mengikuti, ya istilahnya banyak KW-nya lah gitu. Nah, orang-orang akan tahu, oh ini poster buatan ala-ala Bang Mule. Bener gak? Bener. Dengan itu orang akan tahu, oh ini buatan Bang Hazmul. Orang akan tahu, akan recognize. Contoh misalkan lagi Coca-Cola, tanpa kita jauh-jauh ngelihat deket, misalkan kita beli Coca-Cola nih, ya kita udah tahu Coca-Cola dengan warna dan bentuk logo Coca-Cola itu, bener gak? Bener kan? Nah, kita buka website yang pertama kali muncul itu tulisan Google. Kalau misalkan kalian lagi jalan, terus ada mobil yang ada angka G-nya, terus ada warna-warnanya, biasanya tanpa kalian deketin itu, oh itu mobil Google, gitu. Disney, gitu, dan lain-lain. Kalau kalian bisa membuat desain yang bisa membangun gimana ya jelasinnya ya,
oh yang bikin orang, oh itu buatan si ini, oh itu buatan ala-ala ini, makanya lo ikutin, bagus gitu misalkan ya. Nah itu insya Allah akan lebih bagus lagi kepada kita, karena kita sudah bisa membuat desain ciri khas kita sendiri gitu. Itu juga penting dalam poster dakwah. Kalau kalian lihat gini, buka di sini ada The Sunnah Path ya. Nah biasanya desain seperti ini ciri khasnya The Sunnah Path. Kalau kalian lihat itu The Sunnah Path isinya kayak gini semua. Nah, tanpa ada logo sunnah ini, The Sunnah Path ini, orang-orang akan tahu, oh ini desainnya ala-ala The Sunnah Path, kayak gitu, kayak gini, ya kan ya. Nah, oke, lanjut. Nah, aturan dasar tipografi itu apa sih? Nah, apalagi dalam poster dakwah, yang perlu kita pertimbangkan itu adalah isi teks dalam poster itu. Misalkan gini, kita mau buat poster dakwah, langsung aja lah ya. Kita mau buat poster dakwah misalkan ini, Don. Oke. Kita harus mempertimbangkan teks dulu. Misalkan kita lagi nyari-nyari teks nih. Misalkan kita dalam keadaan Idul Adha, gitu ya. Kita dalam keadaan Idul Adha, yang dimana Idul Adha itu identik dengan makan-makan, bener gak? Lalu juara ini Tazkiyah ini ingin membuat poster dakwah yang berkaitan dengan puasa. Kira-kira itu harus dipertimbangin gak? Harus dong. Kan Idul Adha identik dengan makan-makan, bener gak? Nah, masa kita buat poster dakwah tentang puasa, harusnya poster dakwah isinya tentang faidah berkurban. Apa sih dalil berkurban tuh apa saja? Masa ketika Idul Adha dalilnya tentang boleh aja sih, cuma kan ya kurang cocok dengan suasana, bener gak? Kayak gitu. Oke, lanjut. Itu pertama, pertimbangkan teks. Yang kedua, tunjukkan hierarki. Nah, kalau kita lihat desain ini ketika orang melihat desain ini, orang-orang akan tertuju pertama ke yang pertama kali adalah judul. Habis itu baru quotes. Habis itu baru sumber. Benar? Benar. Oke, lanjut. Ini jangan lupa, hierarki ini penting. Selanjutnya, pilih warna typeface yang tepat. Nah, seperti saya beri contoh tadi. Warna typeface yang tepat itu seperti ini, misalkan gini. Ini. Kalau misalkan saya beri warna merah, saya beri warna biru. Kira-kira cocok gak sama backgroundnya? Terus ini warna biru juga. Biru. Oke, ini kira-kira cocok gak sama backgroundnya? Kurang cocok kan? Maka dari itu pemberian typeface, warna itu penting banget, jujur. Penting banget. Karena kalau kita salah warna aja, bukan salah sih, kita kurang tepat memberikan warna, mempadukan warna antara tulisan dengan background ini, itu orang-orang malas baca Bener gak? Bener. Nah, kalau kita mau belajar tentang perpaduan warna yang baik itu di mana sih? Ada satu akun Instagram yang kalian biasanya tim ini tim Odos itu One Day One Story wajib banget follow ini, namanya AWSM Color. Ini kalian wajib follow karena di sini itu akan dilihatkan apa saja yang warna apa saja sih yang cocok yang dipadukan. Misalkan ini backgroundnya warna biru. Ternyata tulisannya yang cocok warna ini. Backgroundnya warna hijau, tulisannya yang cocok warna ini. Backgroundnya warna putih kayak gini, tulisan cocok warna ini. Contoh lagi. Backgroundnya warna ini nih. Tulisannya cocok warna ini. Nah, gitu. Nah, kenapa saya ambil yang ini? Karena ini
Walaupun ini warnanya macam-macam ya, pelangi-pelangi. Tapi bukan pelangi yang itu ya, mohon maaf. Ini kan pelangi-pelangi nih. Background tulisannya pelangi-pelangi, tetapi warnanya ini masih masuk dengan background. Bener gak? Bener banget. Nah, pemilihan warna yang tepat itu akan membuat orang tertarik untuk memandang lama poster kamu. Gitu. Contoh, penataan tipografi yang kurang tepat. Ini kalau kita lihat ini. Nah, kalau misalkan posternya kayak gini nih. Backgroundnya warna biru, ya kan ya? Backgroundnya warna biru, ininya warna pink, terus ini warna merah, terus ada stroke-nya warna hitam sama warna ungu, terus ini warnanya warna kayak gini, fontnya kurang kebaca, terus ini ada warna hitam, terus ini ada warna putih, backgroundnya ada warna ada bulutan gede, kira-kira ini enak dibaca nggak? Walaupun isinya bagus tentang hidup, bener nggak? Iya. Kira-kira kalau kayak gini tuh enak dilihat nggak? Enggak. Nah, nggak enak dilihat. Orang-orang pasti skip, males. Bener gak sih? Bener. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan tipografi ini kurang enak dilihat. Yang pertama, warna. Yang paling ngejreng tuh warnanya. Warnanya kurang masuk nih. Bener gak? Nah, orang-orang jadi skip, males. Yang kedua, menggunakan font yang terlalu banyak. Yang ketiga, posisi kurang cocok. Ini ada logo save gede banget di sini misalkan. Oke gitu. Itu pokoknya banyak yang kurang cocok dari poster ini. Beda kan sama yang ini? Beda. Oke. Lanjut. Apa saja yang harus diperhatikan dalam tipografi? Yang pertama nih ukuran font. Nah kan kita lihat di sini ukuran font nih. Ukuran font. Ini ukuran fontnya bener-bener bagus. Ya perhatikan. Ada nggak dari tadi poster yang saya sendiri share itu yang judulnya itu lebih kecil daripada quotes? Ada nggak? Nggak ada kan? Lalu nggak ada sama sekali poster itu. Contoh, kita langsung buat aja ya. Yang ininya gede banget segini misalkan, segini musibah, segini. Terus ininya di sini misalkan. Ke bawain dikit. Ini gede. Ukuran font. Terus ini kecil banget. Mana nih size? Kecil banget, gak ada kan? Nah, semuanya ukuran fontnya itu sejajar. Maksudnya apa ya? Pas lah ukuran fontnya. Kan kalau kayak gini kurang enak. Walaupun konsepnya bagus, bener gak? Maka dari itu ukuran font itu perlu diperhatikan. Jangan sampai judulnya gede banget, tapi isinya quotes-nya secuil. Nah, ada di sini salah satu poster yang paling saya suka. Itu yang mana ya? Ini suka banget pokoknya. Ini. Nih, kalau kita lihat ini buatnya pakai HP ya. Semua desain-desain ini dibuat pakai HP, nggak ada yang pakai dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ini font judul ini pasti lebih besar daripada font quotes. Kenapa? Karena untuk menunjukkan hierarki. Orang-orang ketika melihat ini pertama kali ada bayi. Kenapa saya ambil poster bayi pakai jas bos baby gini, kayak bayi tapi kayak bos? Karena orang menunjukkan walaupun orang itu masih muda, tetapi dia berusaha menjadi wajah barang saya bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Isinya masuk kan, background dengan ini, dengan quotes masuk insya Allah. Nah, saya ingin menunjukkan kepada penonton, ini loh bayi kalau dia bersungguh-sungguh, anak kecil kalau dia bersungguh-sungguh, walaupun dia masih kecil, maka dia bakal dapat apa yang dia inginkan gitu. Nah, manjada wajada ini ukuran font judul lebih besar daripada ini, dan ukuran quotes itu lebih besar daripada sumber kayak gitu. Oke, lanjut. Ukuran font selesai. Selanjutnya ada leading. Nah, ini apa sih leading? Leading itu adalah jarak spasi yang ada antara tiap baris tulisan. Nah,
Contoh gini, kita lihat ini leading nih. Leading, ini leading nih, contoh leading. Contoh leading yang baik. Nah, kita lihat ini ada apa ya? Spasi antara dari mana datangnya kecewa, tanda tanya dari hati, terus bawahnya lagi yang bersandar dan berharap pada manusia. Pokoknya tatanannya itu enak dibaca lah, nggak terlalu rapat. Itu namanya leading tuh. Leading tuh adalah jarak spasi yang ada antara tiap baris tulisan. Nah, ini contoh leading yang kurang baik. Bayangin aja kalau poster, kalau sedekah yang paling baik. bayangin aja kalau poster kita tulisannya kayak gini, itu orang-orang akan susah ngebaca isi dari ya. Maka perlu diperhatikan yang pertama ukuran font, yang kedua leading. Ini leading harus diperhatikan, ini penting banget leading. Yang ketiga tracking. Tracking itu adalah jarak antar per huruf. Antar huruf gini. Ini contoh tracking yang baik. Kita lihat sesungguhnya. Kita lihat nih sesungguhnya. S dengan E itu masih ada jarak lah, nggak rapat. Nah, kalau tracking yang kurang baik itu kayak gini nih. Nah, ini kan rapat banget nih. Orang-orang juga bakal susah ngebaca. Bener gak sih? Bener. Maka itu perlu diperhatikan juga, ini namanya tracking. Kalau leading itu jarak atas bawah. Kalau tracking itu jarak antar huruf. Ini nih jarak kayak gini. Ini jarak antar huruf nih. Ini namanya tracking. Oke. Lanjut. Kerning adalah istilah jarak antar huruf. Misalkan ini terlalu rumit sih. Ini biasanya orang-orang susah membedakan antara kerning dan tracking. Karena saya belum terlalu menguasai kerning juga, maka kita skip aja. Nah, bedanya poster dakwah sama poster tipografi, kan sekarang banyak banget tipografi di Instagram itu ya. Nah, bedanya poster odos itu, dakwah itu biasanya kayak gini. Dia itu elegan, simple, lebih ke apa ya? Namanya desain flyer kayak gitu. Nah, kalau poster tipografi ala Instagram story itu kayak gini, misalkan gini, have good morning, have a nice day, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ini penting, kita masuk ke salah satu bagian yang paling penting, lisensi font. Misalkan gini, saya punya brand, misalkan Tazkia nih, Tazkia punya brand ya, yang dimana brand, misalkan Tazkia punya brand kemeja. Misalkan Tazkia punya brand kemeja, lalu Tazkia ini buat desain, terus diupload di Instagram, yang dimana tujuan desain ini adalah untuk mempromosikan kemejanya agar orang-orang itu beli kemejanya Tazkia. Tetapi desainer Tazkia ini menggunakan font dengan lisensi komersial use. Maksudnya komersial use itu apa sih? Nah, jika kamu menemukan lisensi komersial, kamu harus membeli lisensi font tersebut. Nah, jadi kita diwajibkan untuk membeli font. Misalkan gini, saya Hazmul, saya buat font, namanya font Hazmul. Lalu saya memberikan lisensi pada font yang saya buat itu komersial use. Tazkia, yang dimana Tazkia itu punya brand baju, ingin menggunakan font saya, gitu. Ingin menggunakan font saya karena font itu komersial use lisensinya, dan Tazkia ingin menggunakan font Hazmul ini untuk kebutuhan komersil. Komersil itu yang mendatangkan uang. Maka Tazkia diwajibkan membeli font yang saya punya, gitu. Kalau misalkan asal kita download, terus kalau misalkan Tazkia asal download tanpa membeli font yang saya punya gitu, karena lisensinya komersial, lalu Tazkia upload ke Instagram, lalu udah banyak pembeli, terus saya tahu, saya bisa nuntut Tazkia, bisa denda nanti. Contoh di sini nih, contohnya nih, aku punya temen lagi S2 DKV itu desain, pokoknya kayak desain gitulah. Dia nyambi kerja di agensi kira-kira udah 3 tahunan tanpa masalah apa-apa. Pas itu dia handle project
Dan ya pada umumnya desainer pasti download font dong. Dia download font di Dafont. Nah, kalau kalian desainer-desainer ini pasti sering banget download font di Dafont atau download font di 1001 font dan lain-lain. Pas kerjaannya udah dipublikasi, tiba-tiba kantornya dapat email dari Font Foundry, pembuat font. Nah, gitu. Yang fontnya dipakai itu dan dia minta loyalty karena fontnya dipakai. Dan akhirnya dibebankan ke temanku ini kena denda 12 juta. Karena cuma make font yang dimana lisensi itu commercial use. Nah, ini ditulis oleh Gavriela namanya, Gavriela Diandra Ganes nih. Nah, maka dari itu orang yang ingin membuat desain yang dimana desain itu mendatangkan hal komersil, mendatangkan uang, lalu menggunakan font yang lisensinya komersial use, dia diwajibkan untuk membeli font tersebut. Nah, cara kita tahu font itu lisensinya komersial use gimana sih? Kalau kalian pergi ke Dafont atau 1001 font, ini saya ambil contoh di 1001 font. Ini ada gambar dolar, ya kan ya? Ini ada gambar dolar, berarti font ini lisensinya komersial use. Kita boleh pakai font ini untuk kebutuhan komersil asalkan kita beli font ini, gitu. Itu baru boleh kita pakai kebutuhan komersil. Kalau kita download tanpa membelinya lalu kita pakai buat kebutuhan komersil, terus yang buat font Scriptina tahu, kita bisa kena denda. Ini aja gara-gara font itu 12 juta. Gitu. Selanjutnya adalah font dengan lisensi personal use. Font lisensi personal use itu apa sih? Kalau kalian lihat sini, di sini kalau kalian download font di Dafont, di sini ada tulisan font free for personal use di atas download. Ini lisensi fontnya. Nah, free for personal use itu kamu ingin menggunakan font ini untuk komersial, kamu harus membeli font ini. Jika tidak, kamu akan dihubungi pembuat font untuk meminta malam. Kalau kalian pengen pakai font ini yang lisensinya personal use, tapi kalian pakai untuk kebutuhan komersil, maka kalian wajib beli dulu font itu karena desain kamu nanti itu untuk mendatangkan uang. Tetapi kalau kalian pakai untuk kebutuhan personal, mau buat caption di foto, kayaknya foto saya kurang, kasih tipografi, buat saya sendiri di pribadi konsumsi sendiri gitu, tanpa mendatangkan uang, maka boleh. Gitu. Lalu font yang lisensinya 100% free. Nah, biasanya itu Montserrat, Poppins, Helvetica, biasanya font-font yang sudah tersedia di aplikasi-aplikasi itu biasanya 100% free. Nah, kalau font yang 100% free itu kalian download terus kalian pakai buat kebutuhan komersil lah, kalian pakai untuk kebutuhan personal use lah, mau kalian pakai buat di brand kalian, mau kalian pakai buat desain-desain kalian, desain dakwah kalian, itu terserah. Karena lisensinya 100% free, boleh untuk segala macam. Lalu font donationware. Donationware itu adalah kalian diwajibkan mendonasikan tergantung pencipta font berapa minimal donasi untuk mendapatkan font tersebut. Gitu. Biasanya di sini ada tulisan di donationware 8 font files. Kalau kita pakai untuk kebutuhan komersil, kita harus mendonasikan tergantung pembuat font ini minimal berapa. Ya kak. Suaranya hilang ya? Hasmul gimana kak? Suaranya hilang kayaknya. Sepertinya Kak Azmul terkendala sinyal. Ditunggu sebentar ya teman-teman semuanya.
Oke, Kak. Mungkin untuk teman-teman bisa mempersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin akan ditanya nanti di akhir sesinya. Sekalian kita nunggu Kak Hasmulnya join kembali. Bawah nanti tag Taskia Juara, terus tag Kak Azmul Farizi gitu, sama mungkin tag tag juga ruang edit gitu. Nah nanti 2 poster terbaik bakal dapat hadiah kayak gitu, dan pengumpulannya maksimal malam inilah ya. Jadi buat challenge banget kan malam ini. Jadi teman-teman malam ini maksimal 2359. Jangan lupa di tag ya di story yang tadi aku sebutin, Taskia Juara, terus Kak Azmul bakal diumumin secepatnya kayak gitu. Jadi pengumpulannya terakhir 28 malam ini ya berarti. Oke. Jadi semangat teman-teman buat memperhatikan gitu. Oke, sembari Kak nunggu Kak Hazmul, are you okay? Sepertinya Kak Hazmul terhalang sinyalnya ya. Oke teman-teman, aku coba ini ya, ambil alih dulu. Teman-teman di sini ada yang pernah belajar sebelumnya tentang tipografi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan desain gitu? Kayak semacam tadi kan Kak Hazmul menjelaskan bahwa kayak lisensi dan sebagainya kayak gitu. Teman-teman ada yang udah pernah dapat materinya atau mungkin sebelumnya pernah join di berbagai tempat yang ada kaitannya sama itu, sehingga teman-teman udah tahu nih hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan kayak gitu. Nah ini sepertinya Kak Hazmul udah join nih. Halo Kak Hazmul. Tes. Nah, cek. Oke Kak. Aman. Oke. Sebentar aku jadiin co-host dulu ya. Oke. Kok tiba-tiba keluar ya? Sepertinya kayaknya sinyalnya deh Kak. Gak apa-apa Kak. Tapi tadi ada suaranya nggak? Ada, terakhir tuh pas Kakak ngejelasin esensi itu langsung hilang. Oh gitu. Ya. Coba di share lagi aja Kak. Udah aku jadiin co-host. Oke. Bentar, saya share lagi ya. Oke Kak, siap. Mungkin pemaparan materinya 15 menit lagi ya Kak. Oke, ini udah mau sesi masuk step terakhir. Oke Kak. Oke. Tadi white space ada nggak? White space udah belum? Belum Kak. Belum Kak. Oh, jadi tadi lisensi tuh udah ini ya? Oh, Nah, enggak, yang serif tadi Kak. yang itu Kak, yang tadi terakhir tuh yang udah masalah apa sih yang kayak Nah ya, jenis-jenis font. ini. Oh, ini jenis-jenis font. Ini jenis-jenis jenis-jenis font ini kalian bisa cari aja di Google, itu banyak jenis-jenis font. Ini ada sans serif. Sans serif itu yang nggak ada kaki-kakinya. Kayak Calibri, gini nih. Yang ada kaki-kakinya ini sans serif. Nah, kalau yang ada kaki-kakinya itu serif. Serif seperti ini. Gitu. Nah, ada lagi font slab. Font slab itu biasanya ada
bagian badan fontnya itu tebel-tebel. Ini kayak gini nih. Slab. Ini tebel, ada yang tebel, ada yang tipis gitu. Nah, sampai akhir font script itu yang bentuknya kayak gini. Terus font komik-komik biasanya dipakai di komik-komik gitu. Ada font stencil dan lain-lain. Jenis-jenis font ini kurang penting karena ya agar kita tahu aja. Selanjutnya itu adalah white space. Ini penting banget buat desainer poster dakwah. Kenapa? Karena nanti abis ini kita jelasin lah. Penting bagi para desainer grafis untuk menerapkan white space sebagai ruang untuk bernafas antara visual dan teks. Nah, buat yang belum tahu, white space merupakan wadah kosong yang menjadi jarak antara unsur-unsur dalam layout desain. Contoh gini, ini saya kasih desain saya yang mengandung banyak white space. Ini tipografi, karena ini tulisan. Tipografi. Ini ruang kosong ini kan kosong ngeblank ya, istilahnya blank gitulah. Ruang kosong ini namanya white space. Tujuan dari white space itu adalah agar orang-orang itu nggak sumpek melihat desain kita. Kalau kita lihat tadi desain yang kayak gini tadi, mana? Ini mana ya? Nih, ini kan sumpek kelihatannya ya. Cek, Iya. ada suaranya? Iya, Kak. Nah, ini kan kelihatan sumpek. Nah, dengan adanya white space ini white space, ruang kosong antara tipografi dengan background. Ini ruang kosong namanya white space. Ini tujuannya adalah pertama. Nah, sebentar. Komposisi layout tampak seimbang. Kalau yang tadi kan kita lihat desain rame. Komposisinya jadi nggak seimbang kan, udah fontnya bermacam-macam. Habis itu warna fontnya kurang jelas gitu ya kan, warna fontnya campur aduk gitu misalkan. Nah itu kurang baik. White space desain menjadi lebih elegan. Yang kedua, elegan, bener gak? Kelihatan kan desainnya elegan kan? Contoh lagi desain yang elegan mana ya? Ini desain lebih elegan kelihatannya karena ada banyak white space-nya. Lalu desain yang elegan mana lagi? Ini white space, ini ruang kosong untuk tidak dituliskan tipografi di sini, ruang kosong. Nah, ini white space nih namanya, agar tulisan tampak elegan. Itu. Selanjutnya adalah cara menerapkan cara menerapkan white space. Kalau misalkan kita mau buat poster yang dimana isi quotes-nya itu tentang bermusyawarah. Misalkan kita ambil foto ini. Misalkan ini foto orang bermusyawarah ya misalkan. Dalilnya untuk bermusyawarah adalah wa amruhum syura bainahum. Bener gak? Bermusyawarah. Kan kalau desainnya rame kayak gini ya, kita bingung ini mau ditaruh tulisan tentang musyawarah di mana. Gitu ya. Kalau misalkan kita tulis kayak gini, misalkan ini crowded nih. Kalau enggak misalkan ini musyawarah tulisannya. Lihat di sini ya. Ini kan tulisannya jadi nggak jelas. Bener gak sih? Nah, Iya, benar. otomatis pesan dakwah kita, misalkan nanti kita sudah buat ada dalil lah, ada sumbernya dari mana, otomatis nggak bakal kebaca. Cara menerapkan white space yang pertama adalah dengan diblok warna hitam backgroundnya. Gitu. Jujur, ini background ini mana ya? Project saya ini kok yang ini? Background yang ini aslinya itu bukan warna kayak gini, cuma saya kasih sedikit warna hitam. Tujuannya apa? Agar tulisan itu bisa kelihatan kebaca, agar tulisan itu dapat terbaca ini. Begitulah caranya. Yang kedua, dengan cara di blur kayak gini, baru bisa kebaca. Yang terakhir adalah macam-macam desain. Ada streetwear design. Kalau kalian lihat ada poster-poster kayak gini adalah streetwear design biasanya. Streetwear design kayak gini. Nah, ini bisa juga dijadiin dijadiin poster untuk
dakwah bisa nggak? Bisa banget. Contoh ini. Nah ini garis waktu, pelajari sebelum berasumsi, dengarkan sebelum mulai, dan lain-lain. Ini namanya streetwear design. Ada streetwear design, ada yang kayak gini namanya ala-ala UI atau UX design. Ini kayak gini, kayak aplikasi-aplikasi gitu, user interface namanya. User interface design. Ini namanya, tapi user interface design itu adalah desain yang bisa diaplikasikan. Kalau misalkan cuma bentuk foto doang, itu namanya ala-ala UI design gitu. Ada lagi ada movie posters design kayak gini, movie posters design dan lain-lain sebagainya. Oke, ini adalah poster dakwah design. Gitu. Oke. Mungkin ini saja materinya yang dapat saya sampaikan. Astaghfirukum min jami'il khata. Apabila ada pertanyaan setelah ini, acara saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Hazmul Farisi atas pemaparan materinya. Masya Allah banget nih teman-teman materinya pada hari ini. Ada tadi kita belajar tentang alasan kenapa harus desain tipografi sih. Terus aturan-aturan apa aja yang ada saat kita membuat tipografi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada bingung nih atau mungkin punya pertanyaan ketika pemaparan materi tadi, boleh banget nih langsung bertanya di kolom komentar atau kolom chat, yaitu dengan format nama _ pertanyaannya, atau jika ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand-nya. Baik Kak, ini kita yang ada yang raise hand dulu nih Kak, dari Fahmi Zaidan. Boleh kepada Kak Fahmi, silakan pertanyaannya. Oke, baik Mas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak sebelumnya kepada Bapak moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Bismillah, izin bertanya Kak Hazmul. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya Kak. Sebenarnya ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, seperti yang kakak yang paparkan tadi, bahwasannya ada kalau kita menggunakan font tuh kadang ada font-font yang harus bayar, terus kalau kita kena apa tuh namanya? Kalau kita sembarangan pakai tuh ada dendanya ya Kak ya? Iya. Ya itu. Nah, apakah ada website tertentu Kak yang kita tuh harus ekstra gitu Kak, hati-hati dalam mendownload fontnya? Kan kalau saya tuh biasa pakai websitenya tuh biasanya ada font. Nah, apakah ada website tertentu yang kita tuh harus ekstra lebih hati-hati lagi untuk kita tidak melanggar pelanggaran? Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah ketika kita ingin membuat suatu tulisan di tipografi Kak, kan ada pastinya saatnya kita tuh stuck mikirin apa sih ide-ide yang harus dituangkan di dalam satu poster ataupun karya tipografi kita. Nah, kakak sendiri apakah ketika membuat tuh kakak tuh harus mikir dulu ataupun setiap hari kakak mempunyai ide dan terus kakak tulis di manapun itu, dan ide tersebut nantinya akan direalisasikan di kemudian hari? Apakah seperti itu atau gimana nih menurut kakak? Kan kakak nih bikin odos kan sustainable ya, berkelanjutan, setiap harinya bikin. Nah, gimana tuh menurut kakak? Apakah kita harus mikirin dulu atau kakak sendiri punya solusinya? Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Hazmul. Boleh. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget. Untuk pertanyaan pertama itu adalah tentang apakah ada website yang apa tadi, agar kita tahu font itu font donationware atau apa gitu ya kan ya, maksudnya gitu ya kan ya, biar kita nggak sembarangan download font ya kan ya? Betul Kak, betul. Nah, sebenarnya di Dafont itu ada lisensinya di atas tulisan download itu. Nah, cuma kalau jujur
saya juga pernah bekerja jadi sebagai konten kreator pada sebuah perusahaan. Salah satu hal terberat bagi para desainer, apalagi desainer yang mendatangkan komersil, itu mencari font yang lisensinya 100% free dan itu bagus, cocok untuk desain kita. Nah, ya mau nggak mau apabila kita untuk mendatangkan komersil dan kita mencari font yang dimana font itu 100% use, 100% free, ya kita harus scroll satu-satu, kita lihat lisensinya satu persatu. Gitu. Di Dafont ada lisensinya, ada banyak lisensinya. Lalu di 1001 font juga ada lisensinya ya, tadi seperti yang saya bilang itu ya. Itu. Nah, kalau misalkan kita tahu font nih, ngelihat desain orang, font. Misalkan font yang berbayar itu fontnya Adidas, misalkan fontnya Adidas yang ori ya. Kita mau beli fontnya Adidas, kita nggak bisa cari font itu di Dafont. Kita harus menghubungi pihak Adidasnya untuk membeli font itu. Begitu. Karena jujur mencari font itu sangat susah banget. Itu yang pertama ya. Ya, maka harus hati-hati, teliti sebelum mendownload font yang dimana font itu kalian gunakan untuk hal yang komersil. Itu pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang terjadi bila kita stuck gitu ya, nggak punya ide untuk buat tipografi misalnya gitu. Kita mau buat konten dakwah nih, terus kita stuck, aduh lagi nggak ada ide, misalkan moodnya lagi kurang bagus gitu ya kan ya. Nah, ada satu cara, tetapi ini harus kalian benar-benar perhatikan. Namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang paling penting itu adalah modifikasinya. Misalkan gini, yang tadi kalian lihat poster saya gitu ya. Kalian boleh meniru poster saya yang buat tadi. Yang tadi yang kalian ingat yang mana? Yang Mas Fahmi ya, yang nanya ya. Mas Fahmi tadi ngeliat poster desainnya kan? Ada yang tulisan musibah itu, musibah ya. Mas Fahmi boleh banget. Mas Fahmi amati desain saya misalkan. Terus Mas Fahmi boleh tiru saya. Konsepnya boleh, fontnya kayak gini boleh, ini boleh, tapi harus dimodifikasi sedikit. Jangan isi quotes-nya sama, isi quotes-nya berbeda gitu. Background juga berbeda, tapi konsepnya sama. Itu nggak apa-apa, amati, tiru, modifikasi. Yang tidak boleh misalkan di ruang edit itu sudah ada namanya one day one story, yang dimana setiap one day one story itu ada watermark, bener gak? Watermark, namanya kayak logo one day one story. Yang tidak boleh itu Mas Fahmi lagi nggak bisa buat desain, terus Mas Fahmi ambil poster saya, watermark saya, Mas Fahmi hapus, terus Mas Fahmi ganti posternya itu dengan watermark Mas Fahmi yang tadinya sebelumnya ada tulisan Hazmul, lalu Mas Fahmi ganti jadi Fahmi gitu. Itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau misalkan lagi stuck, kalian bisa cari di Pinterest. Misalkan kalian mau buat poster desain, cari aja desain dakwah gitu, desain poster dakwah di Pinterest. Cari aja poster desain dakwah, pasti nanti bakal keluar. Gitu. Caranya begitu. Oke, sudah paham, Mas Fahmi? Sudah Kak, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak. Jazakallah khair. Baik Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang raise hand dari Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Pada Kak Yusuf, dipersilahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Ada yang mau saya tanyakan, tadi kan di bagian tipografi ada yang namanya hierarki dalam tipografi kan, yang dimana judul paling atas, isi di bawahnya, dan bawahnya lagi sumber. Tapi saya lihat di beberapa poster ada yang tidak memakai konsep hierarki itu. Seperti di yang pas pertama kali saya bingung itu pas di poster Manjada Wajada. Biasanya yang jadi judulnya itu kan yang fontnya ukurannya besar.
Nah, di poster Menjadi Yang Mujadah tadi yang ada foto bos babynya itu kan, itu yang paling besarnya itu kan yang di bawah. Sedangkan mungkin yang agak kecilnya itu di bawah. Itu apakah hierarki dalam tipografi itu hanya berlaku di beberapa jenis poster atau gimana, Pak? Sebenarnya bukan hierarki dalam tipografi. Itu bukan berarti, maksud saya judul itu paling atas, lalu quotes itu bawahnya lagi, terus sumbernya paling bawah. Itu bukan tatanan fontnya, berarti judul itu harus ditaruh di desain paling atas. Misalkan ini background dia, misalkan ini foto saya mau buat tipografi, yang dimana misalkan contohnya tulisannya Hazmul Jakarta, isinya gimana ya? Ini di sana, ini atas nih. Judulnya harus saya taruh atas sini, lalu quotes-nya tuh di sini. Itu maksudnya bukan seperti itu. Hierarki tipografi itu maksudnya adalah ketika gini loh, rantai makanan, kita contoh rantai makanan puncak tertinggi itu adalah manusia, benar gak sih? Bawahnya manusia kita ambil sapi ini rantai makanan urutan kedua. Lalu bawahnya itu rumput urutan ketiga. Nah, berarti orang-orang akan ketika melihat rantai makanan biasanya akan langsung tertuju kepada yang paling besar. Itu adalah manusia. Nah, maksud saya hierarki dalam tipografi itu adalah ketika orang melihat sebuah desain, orang pertama kali tertuju kepada judulnya itu. Nah, walaupun judulnya itu taruh di bawah, walaupun judulnya itu taruh di atas, di samping kanan, di samping kiri, tetapi ketika orang melihat poster itu, orang akan langsung tertuju pertama kali, matanya itu tertuju ke judul. Nah, lalu setelah itu baru tertuju kepada isi judul, isi quotes. Setelah isi quotes baru ke sumber, begitu maksudnya. Walaupun ditaruh, bukan berarti judul itu harus ditaruh di tempat atas sini, terus quotes-nya di sini. Itu bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu hierarki itu ya seperti itu. Menunjukkan yang paling berkuasa yang pertama itu adalah judul, baru isi quotes, begitu Wahi. Terus kalau misalnya biasanya kan saya jadi ingat kalau misalnya di situ ada beberapa postingan yang saya lihat itu dia pakai backgroundnya itu hanya background kertas khusus atau kusut gitu. Tapi kata sama backgroundnya itu walaupun tidak pakai tipografi yang bagus, hanya kertas kusut, tapi itu masih bisa kelihatan wow. Itu tergantung situasi atau kayak gimana? Itu tergantung desainernya sih. Pokoknya pertama kali ketika orang membuat desain itu pertama kali gak mungkin langsung bagus, pasti failnya, pasti ada gagalnya. Karena dalam desain itu jujur, ketika kita buat desain itu experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik, bener. Jam terbang itu menentukan desain grafis kamu bagus apa enggak, gitu. Nggak mungkin langsung bagus, pasti harus coba-coba dulu, gitu. Sabar aja dulu pertama, lihat orang, coba-coba, evaluasi, minta dikritik, saran dong, cara buat post kurangnya apa, kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya nih Kak, ketika kita masih masa percobaan itu kan, kita masih menggunakan pola bikin poster yang sama misalnya dengan pakai font yang sama, terus hanya background sama isinya aja yang dirubah, itu nggak apa-apa tuh. Harus kita ngubah juga dari gaya yang lain supaya orang nggak jenuh gitu. Itu terserah kita ya.
terserah kita gimana, terserah desainer maunya bagaimana konsepnya. Tapi alangkah baiknya desainnya berubah-ubah agar orang-orang tidak jenuh. Kayak gitu. Lanjut moderator ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat nih Kak. Sudah mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Haris nih Kak. Assalamualaikum Bang Hasmul. Bismillah. Gini Bang, gimana cara untuk menentukan ukuran judul tipografi? Seberapa besar kira-kira biar kelihatan cakep? Apakah ada patokannya atau ada tipsnya gitu Bang? Syukran. Ini pertanyaan Haris bagus banget. Gimana caranya untuk menentukan ukuran judul tipografi? Seberapa besar kira-kira biar kelihatan cakep? Nah, ini tergantung situasi background yang kita pakai dan tergantung font yang kita pakai, karena setiap font itu beda font, beda ukuran. Itu istilah gampangnya, setiap manusia itu punya ukuran sepatu yang beda-beda karena ukuran kakinya beda. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia, tapi ukuran kakinya beda-beda kan. Nah, begitu juga dengan font. Dia beda jenis, dia beda font, itu ukurannya juga berbeda. Tetapi walaupun kita punya seabrek-abrek font, sebanyak banget font, biasanya yang akan kita pakai itu adalah font Helvetica, Montserrat, Poppins, bebas. Benar sekali, karena itu font sejuta umat. Wajib punya gitu. Apalagi anak RE, anak ruang edit, wajib punya Montserrat, Poppins, Helvetica. Wajib punya. Nah, biasanya kalau saya sendiri pakai tergantung banyak quotes-nya gitu ya. Kalau quotes-nya banyak, ukuran fontnya otomatis harus dikecilin gitu. Nah, judul juga begitu. Judul juga menyesuaikan kondisi background gitu. Oke, pertanyaan dari Haris udah. Oke Kak, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Agam Muhammad Nabil. Terima kasih Bang pengetahuannya. Bang Hasmul mau tanya dong, gimana cara temukan inspirasi style sendiri agar orang sadar buatan kita. Ya gimana Bang? Jujur. Sama mau ini masih ada satu lagi Bang. 2 pertanyaan dia, sama mau tips gimana sih bisa kombinasiin beberapa font jadi bagus. Caranya begini. Pertama, agar orang-orang tahu kalau itu tuh buatan kita gitu ya kan. Oh, itu ala-ala kita gitu misalnya. Itu nggak bisa instan. Itu harus kita harus explore, kita harus sering mengotak-ngatik desain kita. Yang tadi saya bilang, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik gitu. Coca-Cola, Adidas, Nike itu pasti mereka buat desain kayak gitu, logo kayak gitu, itu pasti gak cuma sehari gitu loh. Mereka pasti mengotak-ngatik desain mereka. Begitu juga dengan saya buat desain kayak gitu tuh, misalkan yang Allahumma tadi ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu jujur saya sendiri itu ngotak-ngatiknya lama gitu. Saya otak-atik kira-kira bagus gak. Akhirnya ketika sudah saya otak-atik, kayaknya belum pernah ada dah orang buat desain kayak gini. Lalu saya post lah. Nah gitu. Emang susah sih buat desain yang orang ketika ngelihat itu, oh ini karya buatan ala-ala dia. Itu emang susah banget. Butuh experience, butuh pengalaman. Lalu tips gimana sih Om bisa kombinasiin beberapa font jadi bagus? Tipsnya kalian coba-coba font gitu. Misalkan kalian sudah buat judul nih, terus kalian pengen buat subjudul, kan ada judul, ada subjudul biasanya ya kan ya. Kayak tadi yang musibah kan yang paling intinya tuh judulnya tuh musibah, ada subjudulnya. Apakah kalian tahu musibah terbesar bagi manusia, begitu ya kan ya. Namanya subjudulnya. Nah, itu kalian harus explore font. Kalian harus coba satu-satu, kira-kira bagus gak ya kalau font itu dipadukan dengan font ini, kira-kira bagus atau tidak. Seperti itu. Oke, Kak.
mungkin pertanyaan terakhir ini Kak dari Saputra. Afwan Kak, izin bertanya, sekarang ini kan banyak sekali nih software yang menyajikan fitur desain grafis yang simpel dan mudah seperti Canva dan lain-lain. Menurut Kakak lebih bagus kita bikin desain otomatis menggunakan software seperti Canva atau pakai software manual seperti Photoshop Kak? Izin menjawab, sebenarnya Canva itu enggak otomatis. Cuma Canva itu menyediakan template. Nah, yang dimana template itu udah apa ya namanya ya? Bisa kita edit lah gitu. Nah, bisa juga Canva itu manual, dari kertas kosong warna putih kita edit itu sendiri bisa sebenarnya. Nah, tergantung bagaimana. Kalau misalkan jujur, saya sebenarnya punya Photoshop. Saya bisa pakai Photoshop, saya bisa pakai Corel Draw, saya bisa pakai ini macam-macam lah software yang ada di laptop. Tetapi kenapa saya untuk bikin poster dakwah, poster tipografi begitu menggunakan HP? Karena fleksibel gitu. Kalau untuk menggunakan software yang ada di HP itu fleksibel, kita bisa dimanapun. Kan zaman sekarang kan HP kita bawa kemana aja ya kan ya gitu. HP kita bawa kemana aja, itu fleksibel, bisa dimana aja kita ngedit. Cuma untuk Photoshop itu lebih bagus lagi, cuma kurangnya dia nggak fleksibel begitu. Tergantung kalian maunya bagaimana. Kalau kalian emang jago di Photoshop, kalian edit di Photoshop boleh banget gitu. Bukan berarti kita nggak boleh ngedit di Photoshop ya gitu. Kita udah jago nih ngedit di HP, kita nggak boleh ngedit di Photoshop, enggak, karena ada waktunya. Misalkan kalian kerja sebagai desain grafis, ada sebuah PT yang ingin merekrut desainer grafis, yang dimana desainer grafis ini biasanya yang diutamakan mengedit menggunakan Photoshop, Corel Draw dan lain-lain, karena untuk sebuah korporasi, bener gak? Tetapi biasanya yang menggunakan HP itu untuk kebanyakan ya, untuk dikonsumsi pribadi begitu. Jadi tergantung kalian maunya bagaimana. Pakai Photoshop bagus juga, pakai apa namanya, pakai Canva, pakai Ponto, PixArt, Pixellab dan lain-lain itu bagus juga, nggak apa-apa. Cuma tergantung kalian butuhnya yang mana. Kalau kalian mau pakai Photoshop, kalian bawa laptop ke mana, ya that's fine gitu lah, terserah kalian gitu. Cuma HP lebih fleksibel gitu. Oke, baik Kak. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai saat ini, sampai sekarang. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab nih, boleh banget nih mungkin DM ke Instagramnya Kak Hazmul. Boleh. Hazmul Farisi _ Boleh. Untuk acara selanjutnya yaitu closing statement dari Kak Hazmul. Mungkin Kak Hazmul bisa menyampaikan closing statementnya untuk kami kita semua sekitar 5 menit ya Kak. Boleh Kak, kepada Kak Hazmul kami silahkan untuk closing statementnya. Oke. Untuk kita semua terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya sedikit. Terima kasih sudah mau menyimak hamba yang kurang ini. Di sini kita sama-sama belajar. Dalam sebuah desain itu, kalau kita ingin belajar, jangan pernah insecure dengan desain orang gitu. Males melihat desain orang bagus, jangan. Coba aja dulu, mulai aja dulu gitu. Jangan pernah insecure dengan desain orang. Yang penting kita mulai dulu. Kalian pasti pernah dengar ini dari Devry. Berkaryalah sampai kalian menemukan penikmat karyamu. Gitu. Karena di dunia ini tidak ada yang instan, apalagi kita belajar desain poster-poster gitu, yang dimana itu harus lebih teliti. Karena poster itu adalah sebuah reminder, pengingat. Apabila sumbernya salah atau isi quotes-nya bermasalah, maka dosanya itu akan kita juga yang kena. Begitu. Nah, berkaryalah sampai kalian menemukan penikmat karyamu. Jujur saya juga bisa sampai tahap ini karena dulu saya juga sering-sering saya mulai belajar tipografi itu dari 2018. Begitu. Semangat terus pokoknya, jangan pernah lelah, jangan pernah insecure dengan karya orang yang bagus.
mereka bisa bagus seperti itu pasti mereka punya jam terbang. Gitu, Ronaldo gak bakal bisa jadi pemain terbaik di dunia kalau dia nggak bekerja keras. Gitu. Real Madrid bisa menjadi klub terbaik di dunia karena orang-orang yang bergabung dengan Real Madrid itu mereka juga bekerja keras demi mencapai itu semua. Bener gak sih? Begitu. Pokoknya jangan pernah lelah. Ubah kata lelahmu menjadi lelah. Karena kalau kita buat desain poster yang isinya dakwah, apabila kita menyebarkan itu, lalu ada satu orang yang membaca, itu mendapatkan satu pahala. Apalagi isi posternya itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Begitu loh. Misalkan Zakir buat poster tentang tentang amal jariah, tentang mengajar gitu. Terus ada orang awam membaca posternya Zakir. Lalu orang awam ini menerapkan isi poster Zakir. Lalu diterapkan lagi ke anaknya dia menerapkan ke cucunya terapkan cucu. Insya Allah itu dapat pahalanya mengalir banget. Begitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah, apabila banyak belibet-libet perkataan saya. Apabila masih ada yang belum paham atau yang masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa saja DM ke Instagram saya Hazmul Farisi _ Insya Allah kalau masih cukup umur, masih banyak waktu, insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin saya. Di sini kita sama-sama belajar. Experience is the teacher. Berkaryalah sampai kalian menemukan penikmat karyamu. Astaghfirukum min jamil khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hazmul Farisi Aziz. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi. Mungkin akan diambil alih oleh Kak Abdullah Haidar. Dan selanjutnya mungkin kepada teman-teman diharapkan jangan keluar dulu. Mungkin ada pengumuman dari CEO-nya Tazkiyah Juara, yaitu Kak Abdullah Haidar. Kepada Kak Abdullah Haidar, silakan Kak. Khalifa, oke, thank you Zakir. Khalifa silakan. Oke. Oh ya, kita foto dulu ya. Nah ini terima kasih buat Kak Hazmul Farisi, salam kenal. Kak, ini mungkin sedikit dari kami, yaitu ya sertifikat buat apresiasi kakak udah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, amin. Boleh Kak kita foto bersama dulu sama sertifikatnya, izin saya spotlight terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you so much Kak. Oke, next. Oke, next Khalifah buat ini buat Zakir. Sebentar aku spotlight Zakir terlebih dahulu. Oke, sekaligus sama Hazmul juga. Oke, ini buat Zakir, terima kasih udah memandu acara ini dengan baik. Semoga bermanfaat pengalamannya. Loh, kok hilang? Khalifah, sebentar ya. Maklum nih kalau online tuh seperti ini, kendala sinyal dan sebagainya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Sekarang boleh teman-teman semuanya buka kameranya jika berkenan. Kita foto bersama pemateri dan bersama semuanya. Khalifah boleh di stop share screen-nya. Thank you. Oke, sebentar. Oke, Khalifah stop screen dulu. Bingung nih kayaknya. Khalifah. Khalifah. Oke. Sip. Oke teman-teman semuanya boleh banget buka kameranya on cam terlebih dahulu. Oke, ini slide 1 ya. Ini ada 3 slide. Oke. Tahan senyumnya, asik, tahan. Walaupun udah malam banget nih, tahan dulu. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, next slide. Slide 2, 1, 2, 3, cheese. Oke, slide akhir. 1, 2, 3. Yes. Oke. Pertama kayaknya banyak nih, boleh ganti gaya dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sedikit pengumuman sekaligus
Pertama-tama terima kasih buat Mas Hasmul Farizi atas penyampaiannya yang sangat luar biasa, dan teman-teman mungkin banyak banget nih dari ruang edit, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kolaborasinya kedepannya lebih baik sehingga kita bisa bisa bermanfaat buat orang banyak, karena Tazkiyah Juara juga sedikit. Tazkiyah Juara itu suatu community yang memang fokusnya untuk peningkatan soft skill sama hard skill. Jadi kita tahu bahwa di kampus nggak semuanya soft skill sama hard skillnya dilatih. Mudah-mudahan di sini kita bisa dapat pelatihan-pelatihan banyak bermanfaat kayak gitu. Dan terakhir, jangan lupa ikutin challenge-nya, yaitu challenge-nya udah aku share di grup sama share di sini. Nanti jangan lupa tag ke IG-nya Hazmul dan Tazkiyah Juara dan sebagainya. Nanti bakal dipilih. Nanti Kak, mohon izin Kakak boleh memberikan satu pertanyaan terbaik. Nanti chat aja ke Kak Zakir biar dapat door prize. Dan juga mohon izin Kak, nanti Kakak boleh nilai poster terbaiknya, nanti bakal di-upload dan nanti di tag Kakak juga. Nanti Kakak bisa nilai dan kita bisa saling nilai sehingga nanti objektif gitu Kak. Jadi nanti 2 peserta terbaik bisa kita umumkan kayak gitu, dan sekaligus pertanyaan terbaik bakal kita umumin. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa follow IG Tazkiyah Juara dan tetap stay di grup karena bakal banyak kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat tentunya. Terima kasih buat malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu di malam selanjutnya. Thank you so much buat Kakak Hazmul juga. Salam kenal, Pamulang juga. Aku juga orang Balaraja Kak, yang mungkin deket juga. Oke, salam kenal. Semoga kita bisa bertemu secara offline. Thank you so much teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke Zakir untuk ditutup. Silahkan. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya kita sudah berada di penghujung acara, yaitu dengan penyampaian pengumuman dari CEO Tazkiyah Juara tadi. Diingatkan lagi nih kepada teman-teman, jangan lupa untuk ikutan challenge-nya dan diupload ke IG-nya masing-masing, dan jangan lupa di tag Tazkiyah Juara dan IG-nya Kak Hazmul Farizi Aziz. Nah, semoga dengan materi yang disampaikan Kak Hazmul tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Dengan mungkin kita membuat desain-desain poster dakwahnya nanti, mungkin itu bisa menjadi salah satu amal jariah kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara hingga akhir acara, dan kepada seluruh panitia dan kakak-kakak yang telah menyelenggarakan acara webinar yang sangat luar biasa ini. Dan sebelum kita tutup, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan baik dari kesalahan kata maupun lainnya. Marilah sama-sama kita tutup acara kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian acara kali ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hazmul. Kalau boleh ini banyak yang minta materi, nanti mungkin kalau ada kesempatan waktu boleh di copy aja nanti biar saya bikin slide-nya. Kita kasih ke Kak Zakir aja. Thank you Kak, mudah-mudahan sehat selalu, salam kenal, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.